Yang terjadi saya tuh punya uang di ATM teh 5 juta. Saya mau ambil, tapi saya cek saldo dulu. Awalnya, ya, ternyata ada 35 juta. Wow, tepuk tangan luar biasa. Berarti itu 30 jutanya uang saya yang hilang. Itu dari mana, Bu? Dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ngomong dari kabul yang ekstrim, ada nggak malam hari ini Bapak Ibu yang hajatnya terkabul dan ekstrim? Ada nggak? Siapa? Ibu, ada hajat yang terkabul ekstrim? Coba Bu, saya mau dengar dulu. Apa yang terkabul? Yang ekstrim yang mana, Bu? Coba, Bu. Cek satu. Aduh, Ibu dari mana, Bu? Kayaknya Ibu udah berkali-kali di sini ya? Iya, Oh, keempat kali. Datang sama siapa? Pegang, Bu. Datang sama siapa? Sama suami. Mana suaminya? Udah pulang lagi. Hah? Udah pulang lagi, kemarin lagi hari Nganterin doang? Sabtu. Nganterin doang? Iya. Oh, oke. Saya di sini riado ibadah. Hah? 1 bulan Muharram insya Allah. Sampai Sampai selama bulan Muharram. Ya. Ibu datang dari tanggal 1 Muharram di sini? Iya, udah di sini. Oh, Ibu rencananya pengen fokus ibadah di sini. Ya. Terus Ibu nginep di mana? Tidurnya? Di belakang. Belakang mana? Di Pak Aceh. Di luar? Iya. Oh iya, oke. Jadi apa yang terkabul, Bu? Yang terkabul saya hutang lunas tanpa bayar tamat nyicil di bank. Di bank? Ya. Berapa ribu triliun US dollar utangnya, Bu? Pertama saya ngutang 75 juta, baru setor 8 bulan. Terus saya nggak setor 2 tahun. Ternyata uang itu berbunga. Jadi 155 juta. Dalam waktu 2 tahun? Ya. Ibu baru 8 kali angsur? Baru dalam. Berapa per bulannya? Ya nggak tahu lah, pokoknya. Maksudnya Ibu nyicil berapa bayar per bulan? Cicilannya hampir 3 juta. Baru 8 kali bayar, Ibu nggak bayar lagi tuh 2 tahun. Ya, betul, karena bengkak. karena Jadi saya usaha 100, lagi ambruk. Jadi usaha 100 apa? Kok bisa ambruk? saya jualan nasi campur. Oh, semacam kayak warung nasi, rumah makan. Ini warteg gitu. Warteg pengandaran. Iya. Nah, terus lagi lucu-lucunya nih nyungsep, nggak kebayar 2 tahun. Habis corona. 2021. Ya, habis corona. Itu kan harusnya setor 4 tahun itu udah lunas kan? Kalau itu normal. Kalau normal. Tapi saya nggak bisa setor sampai 1 hari debt collector 1 minggu debt collector sampai 4 kali datang ke rumah. Praktekinlah ilmu RDAY. Saya sudah mulai praktek ilmu RDAY sebelum kesini itu ada dalam 1 tahunan. Bentar, Ibu tahu RDAY kapan? Dari YouTube. Iya, kapan? Tahun 2023. Oke, nyimak, Ya. praktek. Setelah setahun baru kesini. 2024. Ya. Oke, nah. 2025 kesini. Baru nih. Kemarin habis Lebaran Raya itu. Idul Fitri. Nah, jadi gimana ceritanya kok bisa utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil? Saya sama suami selalu bangun jam 00. Mandi, nggak pernah bolong, sembahyang tahajud, baca Quran. Nah, terus saya ngerjakan kearifan lokal nggak? Ya. Kearifan lokal Ibu mainin nggak? Mainin juga. Apa yang Ibu mainin nih biar para penonton? Itu yang kearifan lokal saya mainin ya. Suami saya ada deklarator ke rumah, dia sama-sama punya alat kelamin, salaman. Yang ke-1, yang keduanya saya pakai celana dalam 9 hari 9 malam. Saya masukin botol minuman teh pucuk. Tulis dulu di kertas. Tulis di kertas. Terus Ibu bungkus, Ibu lakban. Ya, enggak dilakban enggak. Cuman masukin kertasnya, langsung masuk freezer aja. Bentar, Bu. Itu kan botol teh pucuk kecil ya? Besar malah daripada aqua besaran itu. Malah masuk. Iya, masa besar itu teh pucuk mah. Ibu sempelin tuh? Iya, dia dipuntir-puntir gitu. Puntir-puntir masuk aja. Puntir-puntir, Bu. Ya, masuk tuh. Ibu taruh di freezer. Ibu taruh di freezer. Sampai sekarang masih ada?
Sekarang sudah dibuang. Karena saya pindahkan ke tempat laci jualan. si apanya tuh? Si botolnya itu. Oh, gara-gara pindah alih. Pindah alamat tuh botol. Wah, iya. Terus saya kan habis lebaran 2 minggu, saya pergi ke sini, saya privat yang 2 juta. Sedekah 2 juta rombongan. Terus saya pulang dalam jangka 2 minggu. Saya bilang, Allah, saya harus pasti bisa saya privat yang 10 juta minggu depan. Dan yang terjadi adalah alhamdulillah saya bisa privat yang 10 juta ke sini. Dalam waktu 2 minggu debt collector datang ke rumah membawa sertifikat. Sertifikat apa? Sertifikat tanah yang saya buat jaminan ke bank itu. Enggak kan? Ya jaminan ke bank. Ya jaminan, iya. Sertifikatnya dipulangin lagi. Dipulangin lagi ke udah rumah. Beres. Iya, dia Ibu bilang. Bisa ikut privat. Enggak, maksudnya sehabis privat. Sedekah yang 10 juta, saya pulang sampai di rumah 2 minggu. Debt collector sampai ke rumah. Awalnya yang 2 juta, ya kan? Ya. Biar bisa privat 10 juta, ya. Ada rezekinya. Ada rezekinya. Berikutnya kobulnya itu adalah si sertifikatnya dipulangin. Wow, tepuk tangan luar biasa Bapak Ibu. Wah, ini baru maknyos ya kan? Iya. Emang Pak, gitu Pak. Rulesnya, aturan mainnya nyimak, praktek, ya. Sebisa mungkin minimalisir yang namanya banyak bertanya. Ya, karena kalau tidak nyimak, tidak praktek, tidak akan paham, tidak akan kabul. Ya, kalau ibu waktu itu nyimak, praktek, banyak nanya nggak Bu? Enggak. Berarti ibu nyimak, paham kan? Iya. Ujung-ujungnya baru praktek. Iya. Praktek, istiqomah, pasrahin ke Allah, hasilnya aduhai. Nah, itu Bapak Ibu. Emang ilmu RDAY tidak ada buku pedoman panduan, ya. Jadi kita mau nanya kemana, mau baca apa? Ada satu lagi Om Megi. Saya kan dikasih uang bibit kan sama Pak Haji. Oh ya, kalau ikut privat yang 10 juta dikasih 3 lembar tuh, 50, 75 sama 100. Sama centong keramat. Ibu apain tuh? Ya setiap habis maghrib lah saya centongin gitu sebisa saya gitu ya. Ucapnya ya Bismillahirrohmanirrohim 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali. Atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karomahnya anak yatim, aminnya anak yatim, RDAY Kandang Baik pimpinan Bapak Haji Dewi Susanto. Hajat saya ingin memanggil uang ratusan juta, puluhan juta, ratusan miliar, puluhan miliar. Yang saya lakukan, wasilahnya yang saya lakukan, pasti Allah kabulkan, pasti Allah ijabah. Dan yang terjadi adalah, bentar Bu, Ibu maju dah ke sini Bu. Nih penonton itu penasaran nih, Mas Regi orang Pangandaran gimana bentukannya? Bentukannya mirip-mirip kayak ini, Luna Maya, ya. Sini Bu. Ibu siapa tadi namanya Bu? Eni Romani. Tuh, Bu Luna Maya, ya. Jadi Bu Eni, Ibu setelah ikut privat jadi hobi nyentongin, manggil uang. Ganteng, cantik-cantik. Ganteng, cantik-cantik, datang ke rumah, datang ke kamar. Tapi Bapak Ibu, sorry Bu saya potong. Jangan lupa ya, apapun yang ingin kita lakukan harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah wasilah aminnya anak yatim. RDAY Kandang Baik pimpinan Bapak Haji Dewi Susanto. Yakinnya. Nah, baru kita ucapin apa hajatnya ya. Jangan pernah nyentongin aja. Semua harus kita Allah dulu, Allah lagi ya. Pokoknya kita selalu bermunajat mintanya sama Allah karena Tuhan kita Allah ya. Itu. Nah, jadi yang terjadi tuh setelah ibu nyentongin uang bibit 3 lembar tuh 50, 75, 100 apa? Yang terjadi saya tuh punya uang di ATM teh 5 juta. Saya mau ambil tapi saya cek saldo dulu. Awalnya ternyata ada 35 juta. Wow, tepuk tangan luar biasa. Berarti itu 30 jutanya uang saya yang hilang. Itu dari mana, Bu? Dari Allah. Bentar, apakah ada ibu pernah ngutangin orang, terus orangnya bayar utang? Nggak pernah. Atau tiba-tiba, salah lihat nih saya. Iya, begitu. Ada nggak orang yang WA ibu, Bu, ini saya titip uang buat apa nggak ada? Nggak ada. Wah, ini Pak, berarti bener-bener ada orang linglung, ya? Iya. Percaya nggak percaya, pernah nggak Bapak Ibu lagi jalan nemu uang? Nah, itu termasuk salah satu yang rezeki nggak diduga-duga. Ya,
Gitu. Jadi emang saya juga kadang bingung, Pak. Kok bisa ya orang masuk uang sekian dari mana? Ya kan? Tapi ya itu tadi, Allah kalau udah berkehendak, apalagi alur ceritanya nih, si ibu habis praktekin ilmu RDAY, si ibu habis privat. Kalau Allah udah berkehendak gak ada urusan. Siapa yang berani ngelarang? Allah pengen ngasih bonus lebih buat si ibu atas sudah melakukan ibadah ekstrim, ya. Itu baru latihan dulu tuh. Terus ibu dapat uang segitu sedekah lagi gak? Itu semua saya sedekahin. Semua? Iya. Berapa duit? 30. Wow, tepuk tangan, waras bener, Masya Allah. Bu, kenapa ibu sedekahin semuanya? Nggak sisain gitu 5 juta nih buat bapak ke setengah, ibu setengah gitu. Nah, Pasti saya dapat lagi. yakin ya? Yakin. Tuh Bapak Ibu, emang di sini ilmunya harus pasti saya dapat lagi. Yakin ya. Kalau nggak yakin mah, aduh, gimana Kemarin ya? kan dipakai itu sedekah potong sapi. Ikut potong sapi. Jumat barokah. Barokah, iya. Ih, waras bener ya kan. Nah, gini Bapak Ibu, gimana caranya Mas Regi? Saya pengen yakin nih sama kayak ibu itu. Tapi gimana caranya biar yakinnya itu bulat? Pak, Bu, yang pertama adalah ubah kebiasaan. Apa-apa, semoga, ubah. Jadi Pasti. yakin pasti. Ya, ini yang sifatnya ke Allah ya. Iya. Jangan semoga lunas utang saya. Karena kalau kata Pak Haji, semoga itu adanya cuma di apotek. Itu di plastik obat. Semoga lekas sembuh. Semoga berarti setengah-setengah tuh, masih belum yakin 100%. Ya, semoga masih setengah hidup, setengah mati ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ubah kebiasaan yang tadinya mudah-mudahan. Semoga, mudah-mudahan, insya Allah. Tuh, tentang keyakinan kita ke Allah harus niscaya. Niscaya sama dengan pasti, ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ibu ini mungkin tadinya, Bu, awal tahu RDAY dari YouTube kan? Dari mana? YouTube. Ya. Kaget kan? Ya kaget. Apa yang buat ibu kaget? Kagetnya ya Pak Haji katanya juga sering Ngomongnya? jorok, iya. Jorok? Iya sering jorok gitu. Emang Pak Haji sering ngomong tai? Enggak. Joroknya dari mana coba? Bu, itu tidak jorok. Kalau jorok kenapa ibu mau? Karena saya tertarik. Enggak, maksudnya kan tadi bilang Pak Haji sering ngomong jorok. Kan saya tanya, emang Pak Haji sering ngomong tai? Emang Pak Haji sering ngomong sampah? Kalau sampah itu jorok, kotor. Begitupun yang tadi itu 3 huruf, jorok, kotor, najis, ya kan? Tapi kalau kon-kon itu tidak jorok. Ya Bu ya, Bu jorok nggak Bu? Yang bilang jorok nih, ya. Saya demen banget Mas Regi, ya. Mungkin bukan jorok maksudnya, vulgar. Iya. Terlalu nggak difilter, ya kan? Ya namanya juga gurunya SD Impres. Ya kan? Dari awal Pak Haji bilang, bos saya kan SD Impres. Ya maklum dah, murid-murid SD Impres nggak ada saringan. Sekarang aja nih, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Awal-awal, ya Bu ya. Iya. Waduh, deg-deg. Pak Haji ngomong kita deg-degan, ya kan? Tapi kalau kata Ustadz Dery Sulaiman, makomnya beda. Makom guru ngucap seperti itu beda. Kalau kita level masih murid nih. Jadi kalau Pak Haji yang ngucap, kita akan memaknainya pasti tidak jorok, walaupun nyeleneh, walaupun agak sedikit bagaimana gitu ya. Levelnya beda lah, ibaratnya gitu. Jadi Bu, awal tahu dari YouTube kaget nih. Iya. Kok begini amat ngomongnya? Iya. Katanya Pak Haji. Ya kan? Iya, iya. Kok Pak Haji nggak pakai kopiah? Kok Pak Haji nggak pakai gamis? Biasanya kan tasbih di tangan, ya Iya. kan? Ini kok pakai batik, apa? Kemeja, kotak-kotak lah, bunga-bunga lah, ada warna pink lah, ya kan? Iya. Haji apa nih? Itu waktu saya selalu nyimak YouTube ya kan. Bentar, Saya kan Bu. Ini warga TikTok yang lagi julid-julid biar pada nonton ya. Terusin Bu. lagi pertama nyimak YouTube, saya sampai 24 jam saya nggak lepas dari HP walaupun lagi masak. Walaupun udah lowbat, Iya. dicas terus. Iya. Ibu di rumah pakai WiFi apa beli kuota? Pakai WiFi. Pakai WiFi. Iya. Ya kan? Nah, Pak, Bu, 24 jam nyala terus. Iya. Berarti ibu lumayan hatam ya, maksudnya nyimak terus. Ibu lagi mandi, Pak Haji Iya. ngoceh. Iya. Lagi Saya masak. simpan di atas itu. Apa? Di kamar mandi? HP-nya ya simpan di atas gitu. Sampai saya nyanyi-nyanyi lihat YouTube Pak Haji. Wow. Kenapa ibu nggak video call sama Pak Haji? Saya nggak berani. Oh, nggak berani. Iya. Pernah saya
japri Pak Haji, tapi nggak dibales. Nah, saya cuman bilang terkabul. Waras. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.